Which one you focus? I don't see which one. This one. Sudah? Oke. Hello. Bagaimana kamu minggu ini bagaimana? Sekolah bebas masuk? Selesai tuh? Oke, kita hari ini selamat datang, selamat berjumpa kembali. Dari Bali ada ya? Kue itu ya? Lumayan lah. Oke, selamat pagi saudara semua di rumah. Kita akan mulai kebaktian pada hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan pasti akan melakukan banyak hal di tengah-tengah kita. Banyak kesaksian yang luar biasa yang kami alami di Bali, ya biarlah semua itu karena kekuatan Tuhan. Oke, mari kita akan berdoa untuk buka kebaktian ini yang mengucap syukur pada Tuhan bagi Allah yang baik. Bapak, terima kasih buat pagi yang luar biasa, yang mengucap syukur buat kasih setiamu dan pertolonganmu di tengah-tengah kami. Kami sangat bangga punya Tuhan seperti Engkau. Kami sangat bangga bahwa kami punya Allah yang hidup, yang mati di kayu salib untuk menebus kami. Semua karena kekuatan, semua karena kebesaran, semua karena kebaikan. Tanpa kayu salib Tuhan, kami tidak bisa ada sampai saat ini seperti kami ada. Terima kasih Tuhan. Kami memuliakan Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami bukan percaya nama Bapa dan Roh Kudus sama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amen. Yes. Ready? 1, 2, 3, go.
semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Mana? Oh ya. Nah, nah, nah. Ah,
Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Yesus baik, Oh yes, haleluya. Mari kita menyembah Dia. Let's worship, yes. Bersyukur padamu Tuhan,
mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, biarlah hati kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkaulah kekuatan kami. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau Tuhan, sebab Engkaulah kekuatan kami. Allah yang dahsyat, Allah yang penuh dengan kuasa, dan kami percaya padamu Tuhan. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggi Tuhan, Thank you, Jesus. mengatasi bumi. Sekali lagi tinggikan. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan,
Aku sembah, aku sembah, oh, aku sembah. Aku sembah, aku We sing Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Yes, come on. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a Joshua, sing Amazing Grace. Come on, Joshua, you sing. Amazing Grace. Yes, come on, Joshua. How sweet the sound Ready? that saved a wretch like me. Oh, I was good, but now
Tuhan, kami ucap syukur buat siang hari ini Tuhan, buat kami datang dengan hati yang tulus dan kami mau untuk memuji dan meninggikan Nama. Tuhan, biarlah persembahan dari hati kami menjadi harum di dalam pandangan-Mu Tuhan. Karena kepada siapakah kami menyembah, karena kepada siapakah kami berserah, karena kepada siapakah sumber kekuatan kehidupan kami, hanya kepada Engkau Tuhan. Kami ini semua sampah, kami ini semua layak dihukum, layak mati Tuhan. Tapi karena kematian Anakmu di kayu salib itu Tuhan, You took our sin. Kau mengambil semua dosa kami, Kau menebus kami, Kau membayar mahal Tuhan. Kami bersyukur. Biarlah Roh Kudus Kau terus membawa hati kami terpaut pada kayu salib, terpaut melihat kepada Yesus yang mengorbankan hidupnya bagi kami. Sebab tidak ada manusia yang mati buat kami kecuali Kau Tuhan Yesus. Dan sebabnya kami tinggikan hanya Engkau. You are the only one. Kau adalah satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Kau lebih di atas segalanya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kami tahu bagaimana darah-Mu tercurah. Kau dicambuk sampai Kau tidak berbentuk manusia lagi. Dengan keadaan hampir setengah mati, Kau memikul kayu salib itu. Ampuni kami kalau kami tidak menghargai. Biarlah mulai hari ini kami terus melihat pada kayu salib itu. Kami dari kekuatan kehidupan kami. Yes. Dan membuat kami semangat bukan karena agama, bukan karena situasi, tapi karena cinta karena kami. Sebab di kayu salib semua selesai. Dosa kami, sakit penyakit, kutuk, bahkan kegelapan, Kau pisahkan kami dan membawa kami ke dalam terang dan kerajaan. Karena salib itu Tuhan, kami bersyukur dan kami tinggikan Engkau Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang mengasihi Tuhan katakan Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Yes. Thank you Joshua. Amen. Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, hari ini saya akan bagikan firman Tuhan. Sekalian kita coba kamera kita yang baru. Ya mungkin minggu lalu kurang begitu baik, tapi akhirnya kita tahu apa yang kita harus pakai. Ya saya sebelum saya lanjut, bagi saudara-saudara yang lihat di Facebook, kalau saudara mau dia muncul di YouTube, saudara subscribe, karena kami punya subscriber baru 178. 1000, maka saudara akan bisa lihat muncul di YouTube. Makanya sekarang kami pakai di Facebook. Ya saya berharap semua bisa lihat sekarang ya. Tadi saya udah changing, ya bisa lihat semua di YouTube. Ya saya lihat pasti bisa lihat, karena tadi mungkin ada yang nggak lihat di rumah. Sorry, karena apa namanya itu kliknya itu masih untuk private. Jadi saya udah rubah dan saya berharap saudara bisa ini semua. Oke? Oke? Oke. Kameramen Mevo-nya bagaimana nih? Fokus, oke, ya. Focus on you. Focus on me, focus on Jesus. Oke. Kita akan buka firman Tuhan hari ini. Kita tahu minggu lalu saya bicara tentang open heart, kemudian ya Amin katakan baru muncul sekarang. Tadi saya switch. Kita bicara tentang minggu lalu tentang apa namanya open heart,
dan bagaimana kesembuhan dari hati Bapa dan anaknya. Hari ini saya mau bagikan di 1 Korintus 1 ayat 18. Saudara bisa buka sebentar di 1 Korintus 1 ayat 18. Haleluya. 1 Korintus 1 ayat 18. Satu Korintus 1 ayat yang ke-18. Sudah sampai semua? You? Ada. Oke, silakan bisa baca. What verse? 1 Korintus 1 ayat 18. Okay. For the message of the cross is foolishness to those who are No, perishing. I want you louder. Read it. For the message of the cross is foolishness to those who are proceeding, but to us who are being saved is the power of God. It says, Christ the power and wisdom of God. Oke. Sudah bisa baca bahasa Indonesianya. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Oke. Nah, dia katakan bahwa pemberitaan tentang salib itu menjadi kebodohan. Foolishness pada who yang akan binasa. Artinya apa? Kalau kita tidak melihat salib ini penting, saudara akan masuk ke dalam kebinasaan. Karena salib adalah suatu cemoohan. Waktu Yesus dipaku di kayu salib itu cemoohan bahwa kok Tuhan bisa mati. Dan banyak perdebatan itu terjadi. Tapi saudara tahu waktu dia datang ke dunia ini, dia harus mati di kayu salib. Kenapa dia harus mati di kayu salib? Saudara tahu. Karena tidak ada yang bisa menebus. Tidak ada kebaikan manusia apapun. Tidak ada kebaikan saudara. Tidak ada kebaikan karena saya ini kalau kita punya keturunan, ada banyak hamba Tuhan dalam kita punya keturunan. Tidak ada karena kebaikan om kita. Tidak ada kebaikan siapa saja. Saya tidak bisa menebus anak saya 3 ini untuk masuk ke surga. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Cuma hanya lewat kayu salib. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, mau sebagus saya apapun, saya tidak bisa pergi ke surga. Mau kita sekolah sampai pintar, kita nyanyi sampai paling suara lebih daripada Celine Dion, kita kayak orang suka, kita melakukan segala sesuatu, firman Tuhan, apa artinya kau memiliki semua isi dunia ini kalau jiwamu binasa? Kekristenan bukan berbicara tentang kebaktian, tepuk tangan, senang, hanya kita mau berkat Tuhan, tapi kita tidak pernah melihat akan kayu salib bahwa Yesus, tidak ada orang di bawah matahari ini yang mau mati di kayu salib. Tidak ada agama di bawah matahari ini yang mau mati di kayu salib untuk menebus manusia kecuali Yesus Kristus. Persembahan korban. Saudara tahu, persembahan korban itu diberikan untuk menebus darah. Dalam perjanjian lama dipakai darah domba, kambing, dan sekarang juga dipakai oleh orang-orang lain di hari raya korban. Tapi saya mau jelaskan satu hal, kenapa harus ada hari raya korban? Karena hanya darah yang bisa menebus. Tapi darah binatang, darah kambing, kita ini tidak dari kambing. Kalau saudara kambing ya tidak apa-apa, kambing tembus saudara. Tapi saudara harus darah manusia yang menebus saudara. Tapi semua manusia darahnya suci? Tidak ada. Semua jatuh di dalam dosa. Maka dikatakan Yesus ada perawan Maria. Dia lahir daripada benih Roh Kudus. Dia lahir menjadi manusia. Bukan sesuatu berita yang harus diperdebatkan di dalam pendidikan. Orang semua saintis mulai berpikir, agama ini mulai berpikir, semua mulai protes. Tapi saya mau beritahu kenapa dia harus lahir di dalam perawan Maria. Dan kenapa harus lewat Roh Kudus. Kenapa nggak lahir kayak orang biasa aja? Karena tidak mungkin manusia menebus manusia. Karena manusia itu berdosa. Perlu adalah manusia ilahi, Allah, benih Allah yang menebus. Makanya kayu salib menjadi suatu lambang bagi kita. Bahwa tanpa kayu salib,
Kalau tanpa, makanya Tuhan mengatakan kalau kau menjadi muridmu, kau harus memikul salib. Banyak orang Kristen tidak mau pikul salib. Makanya saya akan bagikan hari ini. Kita ini ikut Yesus, atau kita ikut gereja, kita ikut agama. Hanya Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bukan pendeta Isa. Hidup. Jadi tanpa Yesus, saya terhilang. Maka lagunya itu muncul, Amazing Grace. Dulu saya buta, sekarang saya melihat. Saya punya 3 anak di sini. Semua luar biasa. Seandainya saya seperti Tuhan dan saya harus korbankan anak saya yang pertama, saya nggak tahu betapa besar hati saya hancur kalau saya harus korbankan anak saya. Dan saya lihat dia mati di kayu salib. Dia dicambuk. Dia dirobek-robek dagingnya. Padahal saya ini punya kemampuan untuk bisa melepaskan. Dan saya punya kemampuan untuk bisa balas orang-orang itu. Tapi saya relakan anak saya mati tergantung di kayu salib. Supaya orang lain bisa mengalami. Supaya dunia ini bisa mengalami penebusan. Kalau itu anak saudara, apa saudara akan tega? Anak satu-satunya yang menjadi turunan yang akan melahirkan turunan saudara. Makanya waktu Abraham mengorbankan Ishak, dia cuma satu-satunya. Makanya dengan hal itu Tuhan mengatakan, karena kau berani mengorbankan anak, maka Allah memberi anaknya 2000 tahun kemudian untuk mati kan? Yes. Saudara tahu kenapa Abraham dijadikan suatu tokoh? Bukan karena hebatnya dia, tapi karena dia mau untuk memberikan anaknya. Dan Tuhan mengatakan, mulai hari ini aku buat perjanjian dengan engkau. Kayu salib membuat Allah membuat perjanjian dengan engkau yang harusnya binasa. Kita tidak punya hubungan saudara dengan Tuhan kecuali dengan kayu salib. Di mana darah anaknya harus dirobek badannya supaya mengalir dalam diri saudara. Bahwa supaya saudara tahu saudara tidak bisa ditebus oleh siapa saja, agama apa saja di bawah matahari ini, kecuali oleh salib Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Darahnya tercurah, badannya dirobek, dan firman Tuhan katakan dia dilakukan itu bukan karena eksiden, tapi Allah sengaja, Allah desain 2000 tahun yang lalu sebelum datang. Allah desain bahwa anaknya akan mati. Saya nggak tahan kalau ini saya dan saya harus taruh anak saya mati. Bapa di surga sudah menahan hatinya begitu lama. Dan dia tahu bahwa anaknya akan mati. Untuk menebus isi dunia ini. Tapi kita bisa hidup dalam dosa. Dan kita anggap dosa itu biasa. Dosa itu adalah penyakit yang merusak manusia. Saya kembali dari Bali, saya dengar istri saya bilang, di Bandung terjadi AIDS bertumbuh begitu banyak. Dosa itu penyakit bagi manusia. Makanya hanya kayu salib yang bisa menebus. Hanya Yesus Kristus yang mati di kayu salib yang bisa menebus saudara. Segala penyakit, segala apa yang namanya di bawah matahari, firman Tuhan katakan ditaruh dan dicambuk itu melambangkan untuk mengganti semua salib sakit penyakit. Salib tidak bisa diganti dengan kebaktian dan hal-hal yang biasa. Tidak bisa diganti dengan program yang nice. Salib tidak bisa digeser karena dia adalah pusat daripada kekristenan dan itu ada Yesus di atasnya. Saudara tidak bisa rubah dengan tradisi agama segala macam. Oh, menurut orang ini, menurut orang ini. Tidak ada manusia yang pernah pergi ke surga, kata firman Tuhan. Hanya anak Allah yang ada di pangkuannya yang bisa menyatakan dirinya. Siapa saya? Siapa pendeta
maka siapa saja di bawah matahari tidak mampu menebus saudara, karena dia tetap manusia. Tapi ada orang menyembah pendeta, ada orang mengikut pendeta walaupun sudah sesat. Mereka lupa bahwa Yesus Kristus yang mati di kayu salib buat mereka. Sering kita remehkan hal ini. Kita menganggap salib adalah story 2000 tahun yang lalu yang biasa. Saya kasih tahu, Hitler tidak pernah mati buat orang di kayu salib. Tapi dia bisa bunuh banyak orang. Komunis juga sama. Dia buat suatu religionnya untuk bunuh orang. Tapi Allah yang kita sembah, dia datang bukan untuk menghakimi saudara, tapi dia memberi jiwa, tubuhnya mati di kayu salib, supaya saudara yang terhilang bisa datang kepada dia. Dan dia mengampuni segala agama, dia mengampuni saudara. Karena dia bukan manusia, dia anak Allah yang jadi manusia, yang bisa ditebus, menebus dosa saudara. Kalau kita tidak melihat salib ini, maka kita akan mulai prejudis. Kita membedakan antara satu yang lain, hitam dan putih. Ini terjadi di Amerika. Orang hitam berantem dengan orang tidak ada yang bisa mempersatukan. Kalau Indonesia bisa bersatu saat ini, karena ada nilai salib di atas bangsa ini. Kalau tidak, Indonesia dari dulu sudah hancur. Makanya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tidak bisa diganti dengan yang lain. Salib Kristus adalah bersatu antara Allah dan manusia dengan manusia. Amen. Tapi seringkali kita berpikir bahwa ini suatu mainan. Kita pakai lambang salib, tapi kita bisa hidup sesukanya, berzina dan melakukan hal yang lain. Rock and roll pakai hal seperti itu. Mereka tidak tahu bahwa Yesus bayar harga itu mahal di kayu salib buat mereka. Makanya apa yang saya mau bagikan satu hal ini di 1 Korintus tadi. Dia katakan, kalau bisa baca ulang. Dia katakan apa? Apa yang dikatakan di 1 Korintus tadi? The message catat dari sejarah demi sejarah. Dari sejarah masalah dunia ini, tidak ada satu orang pun mati untuk mau menebus dosa manusia. Tidak ada. Agama apa di bawah matahari tidak ada yang mati kecuali Yesus Kristus, Tuhan. Maka jelas Allah mengasihi kita semua. Dia mengasihi saudara yang jauh. Dia mengasihi saudara dari perbedaan warna kulit. Dia mengasihi saudara dari keadaan yang paling miskin. Dia mengasihi saudara. Semua manusia dikasihi. Tidak ada perbedaan. Kayu salib. Bagi mereka, but for us dikatakan, yang diselamatkan, it is the power of God. Kenapa itu menjadi power of God? Saya tunjukkan saudara, kalau ada mesin ini mereknya namanya power of God, mesin itu akan luar biasa. Kenapa dia power of Allah, Son of God? Maka dia release the power. Makanya segala sakit penyakit bisa sembuh karena sudah ditanggung dalam Yesus Kristus kematian. Segala kutuk dihancurkan. Segala tembok pemisah dipisahkan. Sekarang orang politisi berusaha mempersatukan. Tidak ada orang bisa bersatu. Hanya salib Kristus. Kalau Indonesia mau berubah, kita harus tahu hanya kasih Allah dari kayu salib itu yang bisa menolong kita mengasihi orang lain walaupun kita dianiaya. Walaupun kita kadang-kadang membangun gereja berusaha dianiaya. Tetapi karena kayu salib, makanya kita bisa mengasihi siapa saja.
Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan warna kulit. Karena kayu salib, Allah mati buat kita dan mempersatukan kita. Bukan hanya itu. Dia menebus kita dari sakit, penyakit, dan kutuk. Dan dia memberikan kita jalan keselamatan untuk bertemu dengan pencipta langit dan bumi. Message ini simple, tapi menjawab semua dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Makanya Paulus bilang, kalau seandainya Yesus mati di kayu salib dan tidak bangkit, dan dia bangkit, dia tunjukkan bahwa dia Allah. Semua komentator teori mengatakan bahwa bukan dia yang mati. Oke? Jadi waktu itu siapa sebenarnya yang mati? Firman Tuhan bilang setelah Yesus bangkit dari kubur, dia menyatakan dirinya kepada ratusan orang. Menunjukkan bahwa witness bahwa Yesus pernah mati dan dia bangkit dan naik ke surga. Setan berusaha menghancurkan ini supaya saudara tidak memiliki image yang utuh tentang Allah yang datang ke dalam dunia ini. Makanya jangan dengar terlalu banyak di Facebook dan hal-hal yang lain yang berbicara tidak mengenai Tuhan yang benar. Paulus bilang, dia menaruh dirinya untuk hidup. Dia bilang, hidupku ada, dia katakan, hidup pada Kristus, mati adalah keuntungan. Tuhan menginginkan saudara mengerti bahwa di kayu salib dia mengasihi saudara. Kita bisa buka di Yesaya pasal 6 kalau nggak salah. Kita buka di Yesaya pasal 6. What is the book? Isaiah yang berbicara tentang Tuhan. Kalau nggak sih Yesaya pasal 6 atau Yesaya berapa? Coba bisa lihat sama-sama. Let's try. Saya melihat seorang yang Yesaya pasal 6 kan? Saya mendapat panggilan Allah. Yang dia melihat Tuhan bertakhta. Isaiah 6 verse. Ya. Ya, Berapa? bisa baca. Bahasa Indonesia dulu. Bahasa Indonesia Berapa? nanti baru bahasa Inggris. Ben. Silakan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, Ya, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. ya. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta Allah. Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan pada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Itu sampai di situ. Saya ada bagian yang lain jadi bicara tentang Tuhan. Selain dia bicara kudus, saya ingat sekali saya pernah khotbah ini. Dikatakan bahwa orang yang duduk di atas takhta kemilau seperti api. Dan Tuhan bicara sama Musa, tidak ada manusia yang hidup bisa melihat mukaku dan hidup. Saudara tahu, kita tidak punya kemampuan untuk melihat Allah langsung dan hidup. Maka Tuhan berjalan dan menaruh Musa di antara celah daripada tebing cliff itu. Dan menutup tangannya supaya Musa tidak melihat mukanya dan mati. Saudara tahu, ini di atas sana ada namanya being, ada namanya
dan dia membuat sesuatu, saudara bisa lihat dia. Tidak ada manusia ini bisa hidup. Kita bisa binasa semua lebih hebat daripada nuklir. Karena tidak ada manusia yang bisa melihat dia dan hidup. Itu firman Tuhan katakan. He is holy. Dan ada fire. Ada Allah yang tidak mungkin kita jangkau. Yang tidak mungkin kita menyeberang bertemu dengan dia. Dengan semua kekuatan dan perbuatan baik kita. Tidak mungkin kita bisa berjumpa dengan dia. Ada firman Tuhan katakan. Saudara bisa lihat di perjanjian lama. Kilat sambar menyambar dan segala macam. Orang Israel takut untuk masuk ke hadapan takhta Tuhan. Di atas gunung itu. Tapi dia mengutus anaknya. Supaya saudara bisa selamat. Saudara tahu kenapa tidak ada penghakiman bagi saudara saat ini? Kenapa tidak ada penghakiman seperti zaman perjanjian lama? Karena Yesus sudah mati, dan kalau saudara pilih Yesus mati, maka tidak ada penghakiman saat ini. Karena Tuhan melihat Yesus dalam saudara. Makanya disebut zaman anugerah. Saudara ditaruh di dalam bubble. Suatu lindungan yang Yesus sudah buat. Dan kasih kesempatan saudara yang namanya anugerah. Untuk saudara bertobat dan mengikuti dia. Sebab kalau tidak ada manusia yang bisa dengan muka, wajah, melihat Tuhan dan hidup. Tapi di satulah ayat yang lain dikatakan, karena begitu dunia ini, maka dia menyerahkan anak. Seringkali kita berpikir bahwa cukup kita hidup saat ini. Biasa-biasa. Saudara tahu firman Tuhan katakan, mari saya bacakan di bagian yang lain. Karena Tuhan mau kita masuk dalam kerajaan surga. Tapi Yesus katakan dari mulutnya sendiri. Supaya jangan kita buat kekristenan ini kita main-main. Tuhan bukan tidak mau saudara makmur. Tuhan mau datang supaya kamu memiliki hidup dan hidup segala kelimpahan. Tetapi message daripada kayu salib ini atau cross, itu adalah real message yang saudara perlu perhatikan. Lukas 14. Kita mulai baca di Lukas 14. Ayat 26. Luke 14 chapter 26. Baca yang keras. New Testament. Yeah, read it if you know. 26. Leaving all to follow Christ. If anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brother and sister, yes, and his own life, also he cannot be my disciple. He cannot be my disciple. Artinya disciple adalah mau mengikuti Tuhan. Kita tidak datang ke gereja kemudian hanya ke gereja. Firman Tuhan katakan ibumu. Apa artinya? Apa Tuhan mengajarkan kita membenci orang tua kita? Tidak. Itu satu gambaran bahwa kalau saudara tidak menaruh dia lebih daripada mencintai orang tua saudara, saudara tidak layak untuk mengikuti dia. Ayat 33. Ayat 33. Yes. Bahasa Indonesia bisa baca. Ayat 33. So likewise, whoever of you does not forsake all that he has cannot be my disciple. Ya, bahasa Indonesia. Udah baca ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi miliknya. muridku.
tidak dapat menjadi apa? Murid. Muridku. Kalau saudara masih takut harta saudara, saudara masih takut hidup saudara, saudara masih takut untuk memberi sesuatu, meletakkan untuk Yesus Kristus yang mati di kayu salib, saudara tidak layak. Saudara di gereja 24 jam, hampir 360 hari, tetap saudara tidak layak untuk menjadi murid. Karena Yesus menaruh hal yang sama di dalam hidupnya untuk saudara. Terus 27. And whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Kamu bahasa Indonesia. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Yesus sudah mati di kayu salib, tapi dia mau saudara memikul salib saudara. Yaitu tadi kata-kata yang dia katakan, saudara harus meninggalkan semuanya. Saudara menaruh dia lebih penting. Saudara menaruh dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Apakah dalam kehidupan saudara, kalau saudara mau menikah, saudara tanya dulu Tuhan. Saudara tanya orang tua saudara, saudara berdoa dan atau mungkin saudara mau mengikuti keinginan saudara sendiri. Apa saudara menikah untuk dirimu, untuk memuaskan nafsumu, atau saudara tahu bahwa saudara itu milik Tuhan? Firman Tuhan katakan kalau kita dalam Kristus, kita adalah milik Allah. Allah mempunyai hak memiliki kita karena kita adalah diciptakan di dalam gambar dan rupanya. Apa saudara tidak pernah berpikir seperti itu? Saya ini hidup saya, milik saya sendiri. Nggak ada, saudara nggak lahir dari lubang batu dan batu keluarkan saudara dan saudara kayak manusia batu. Nggak, saudara lahir daripada Allah lewat orang tua. Tapi Tuhan tidak memaksa saudara. Dia mati di kayu salib untuk menunjukkan kasih. Kalau saudara tidak pikul salib, firman Tuhan katakan, saudara apa? Bukan murid. Bukan murid. Saudara pernah dengar kisah Yesus memberi makan 5.000 orang? Pernah tahu nggak ceritanya? Ya. Kemudian besok harinya orang-orang semua mengikuti dia. Karena apa? Makan. Karena mereka bisa dapat makanan. Seringkali kita ikut Tuhan, kita mau berkat. Ya. Kita diberikan berkat, mujizat, kesembuhan. Tapi pikiran kita tetap thinking, kita tidak mau berubah. Dan Yesus tantang orang itu katanya seperti ini. Dia bilang apa? Kamu ikut aku karena kamu makan roti. Istilahnya, kamu ikut saya karena kamu minta kesembuhan, mau jadi kaya, mau segala macam. Oke, dia bilang, kalau kamu benar-benar mau ikut aku, kamu apa? Makan dagingku dan minum darahku. Bicara kembali ke kayu salib. Dan firman Tuhan katakan, semua orang apa? Semua orang apa? 5.000 orang meninggalkan dia. Kalau sekarang berarti gereja kosong, persembahan tidak ada, perpuluhan tidak ada. Semua orang meninggalkan dia. Yang tinggal berapa? 12 orang. Saudara pikir saudara bisa mengadakan kebaktian yang besar dengan semua orang bahwa mereka akan selamat? Yesus bilang kalau mereka tidak jadi muridku, tidak minum darahku, makan dagingku dan minum darahku. Kekristenan berbicara tentang kayu salib. Kurang daripada itu bukan kekristenan. Saya suka sekali Brother Ricky katakan, komitmen sampai mati. Kalau ikut Tuhan, kita komit sampai mati. Makanya banyak orang main agama. Saudara tahu, waktu kita komit ke Tuhan, kita pikir bahwa Tuhan akan buat kita tidak terkenal. Saya tanya saudara, ya ini orang-orang yang juga meninggalkan Tuhan akhirnya. Saya tanya saudara, penyanyi terkenal di dunia ini berasal dari mana? Gereja. Dari gereja. Orang-orang pencipta yang terkenal, mereka berasal dari mana? Anak-anak pendeta. Artinya apa? Tuhan itu tidak meninggalkan perjanjian kalau dia mengatakan, kalau kau datang kepada dia.
Salib adalah pintu. Dan Yesus sendiri adalah pintu di dalam saudara masuk ke dalam kerajaan surga. Kerajaan surga itu bukan nanti. Yesus katakan waktu murid-muridnya meninggalkan semuanya dan Yesus tanya, kenapa kamu tidak pergi? Mereka katakan, kita mau pergi kemana? Karena kita meninggalkan semuanya. Dan mereka bertanya, kalau kita tinggal semuanya, apa yang kita dapatkan? Yesus katakan, kamu akan mendapatkan hidup ini dalam saat ini 100 kali lipat. Dan di waktu yang akan datang, kamu akan mendapatkan apa? Hidup yang kekal. Jadi seringkali kita tidak mengerti message daripada kayu salib ini. Karena Tuhan mengatakan lewat Daud, aku tidak pernah melihat anak cucu orang benar meminta roti. The message of the cross is the power of God. Yang membawa saudara melewati hidup ini dengan kemenangan. Dan menembus hidup ini sampai kepada eternity dengan kemenangan. Mungkin saudara dengar message saya saat ini dan saudara berpikir, Pastor Ishak, saya tidak pernah mendengar message seperti ini. Saya bermain-main dalam kehidupan kekristenan saya. Dan hari ini saya mau pilih mengikuti Yesus. Kalau saudara seperti itu dan saudara dengar message ini, saya minta saudara ikuti doa saya. Bapa di surga, aku berterima kasih untuk kau mengutus anakmu mati di kayu salib buat saya. Ampunilah dosa dan kesalahan yang saya perbuat. Bahkan dalam perjalanan saya sebagai orang Tuhan, hari ini aku membuka hatiku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan aku mau mengikuti Engkau seumur hidup. Kalau saudara mendengarin dan saudara mengikuti doa ini, saudara kontak saya di Facebook ini. Saudara beritahu bahwa saudara mengambil keputusan buat mengikuti Yesus. Biar kita bisa connecting dengan saudara dan kita bisa memperkenalkan saudara dengan gembala atau siapa yang terdekat bisa akan follow up saudara. Hari ini saudara diundang untuk berbicara personal dengan Allah yang mati di kayu salib buat saudara. Bayangkan bagaimana dia dicabik-cabik buat dosa yang sudah lalu. Bayangkan bagaimana dia berteriak Eloi, Eloi lama sabachthani. Dia terpisah dari bapaknya yang tidak pernah terjadi sepanjang hidup dia. Ambil kesempatan ini. This is the holy moment. Speak to God. Undang dia secara pribadi. Dan minta dia menjadi Tuhan di dalam hidup saudara. Dialah yang menguasai hidup saudara. Supaya apabila saudara mati, saudara akan bersama-sama dengan dia di dalam kebanggaan. Saudara ikut berdoa itu. Inbox saya. Beritahu. Pastor Ishak, saya sudah ambil keputusan mengikuti Yesus. Bagi saudara di rumah yang saudara mendengar message ini, saudara tahu bahwa saudara pernah ikut Tuhan. Tapi kekayaan dunia ini menghimpit saudara. Keinginan akan menghimpit saudara. Saudara buka hati dan bilang, Tuhan, saya mau kembali lihat kepada kayu salib.
Biar saya memiliki kekuatan untuk menghancurkan semua yang berusaha menghimpit saya. Saya mau beritahu, kalau saudara mengerti ini, saudara akan bertemu dengan Yesus waktu saudara mati. Saudara punya jaminan kekal bertemu dengan Tuhan. Karena salib oleh darahnya, Yesus memegang tangan Allah dan tangan manusia dan mempersatukan. Yesus menarik dirimu yang jauh menjadi dekat dengan Bapanya di surga. Yesus membawa engkau yang tidak dikasihi menjadi dikasihi. Dan di kayu salib ini dosamu walaupun merah seperti kermisi, dia putihkan seperti salib. Hanya di kayu salib. Hanya di kayu salib. Dan di kayu salib ini juga kutub dipatahkan. Saudara akan melihat pintu-pintu dari Tuhan yang membuka dalam kesempatan hidup saudara. Tidak ada yang bisa menahan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kita akan memberi persembahan. Bagi saudara yang di rumah, saudara bisa memberi lewat bank yang nanti saudara bisa cek kembali. Saya akan tulis di Facebook. Ya, kalau saudara mau memberi persembahan perpuluhan bagi saudara jemaat Life Impact, saudara bisa memberi, ya, dan saudara juga bisa memberi untuk misi karena kita ada pekerjaan misi yang kita lakukan. Seperti kemarin kita ke Bali dan juga nanti kita ke Papua, itu ada misi yang kita lakukan karena kita bersama-sama dengan hamba Tuhan di sana. Nanti saudara akan bisa lihat di Facebook, saya akan tulis nomor rekeningnya bagi saudara yang ingin memberi untuk persembahan. Ada rekening persembahan dan juga ada rekening perpuluhan. Bagi saudara yang bukan jemaat Life Impact, saudara bisa beri di persembahan dan kasih tahu kalau itu untuk misi atau untuk apa saja, saudara bisa beri tahu. Nah, siapa yang akan berdoa untuk persembahan? Kakak Litia. Kakak Litia yang berdoa buat persembahan. Oke? Berarti ganti fokus kameranya. Ya, Kakak Litia akan berdoa buat persembahan. Haleluya. Mari kita hati dalam berdoa mulai. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, segala puji syukur hanya bagimu. Pada saat ini kami boleh selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah apa yang disampaikan tadi kami dapat mengerti, memahami dan dapat melakukannya, menerapkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sekarang juga saatnya kami akan memberikan sedikit dari apa yang kami punya Bapa, yang telah Kau beri bagi kami. Biarlah persembahan yang kami beri ini dapat berguna bagi gereja-Mu, bagi pelayanan-Mu Bapa di tempat ini. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, sertai kami selalu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. You are Jesus. What the song? You. Salah. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment
been faithful. All my life you have been so, so good. All the goodness of God I will sing. All the goodness of God. Love you, Jesus.